kenapa kamu di sini gitu, kamu ngapain, saya bilang gitu. Terus dia bilang, saya mau pulang, saya masih di bawah, saya jauh di jalan, banyak luka, cuma gitu aja dia bilang. Terus di mana memang, maksudnya saya jatuh, tapi teman-teman saya pulang, jadi mereka ini masuk ilegal, Om. Jadi gunung tutup, mereka masuk ilegal, ada 4 orang, 2 motor. Nah si adik ini tuh pikir kayak cuma mau diajak wisata di sekitaran gunung itu, bukan naik ke gunungnya gitu. Tapi dia diajak naik gunungnya, dan waktu itu ceritanya hujan. Dia bilang gitu ya, dia bilang hujan dan dia kepleset, Om. Pada saat setelah jatuh itu sebenarnya dia masih hidup gitu. Tapi temennya ninggalin dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ale, host Jejak Backpacker. Dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini, saya menghadirkan seorang narasumber yang pernah mengalami kejadian mistis pada tahun 2019 lalu. Tapi sebelum narasumber kita menceritakan pengalaman mistisnya lebih lanjut lagi, jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker. Subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih buat penonton dan subscriber dimanapun berada yang sampai hari ini sudah mensupport channel YouTube Jejak Backpacker. Dan buat kalian yang punya pengalaman menarik, yang mau ceritanya diangkat di channel YouTube Jejak Backpacker, kirim cerita menarik kalian melalui nomor WhatsApp yang saya cantumkan di bawah ini. Assalamualaikum Mbak Eka. Waalaikumsalam. Ya Mbak Eka, terima kasih sudah datang ke studio Jejak Backpacker. Ya, saya dengarkan Mbak Eka ini punya pengalaman mistis yang wow gitu. Itu bisa diceritain dulu sedikit aja, spill sedikit buat penonton nih. Ini pengalaman 2019, itu waktu mendaki gunung di salah satu gunung di Jawa Tengah yang saya nggak bisa sebutin tepatnya di mana. Dan itu saya punya kejadian yang cukup mengerikan juga buat saya sendiri. Itu bukan bertemu sih, tapi saya sedikit berkomunikasi dengan arwah pendaki yang hilang di situ. Oh, oke. Disimpan dulu ceritanya Mbak Eka. Kita lanjut lagi nanti. Tapi sebelum Mbak Eka bercerita lebih lanjut lagi, saksikan setelah OMG yang satu ini. Oke, Mbak Eka, tanpa menunggu lama-lama buat menyingkat waktu, mungkin bisa langsung cerita aja Mbak Eka ya. Ya, silakan Mbak Eka. Oke. Jadi waktu itu di tahun 2019 saya kebetulan sama rombongan dari kantor itu mendaki ke salah satu gunung di daerah Jawa Tengah. Jadi kami waktu itu sekitar ada 15 sampai 16 orang, saya lupa tepatnya, pokoknya belasan. Jadi waktu itu kita mendaki, memang situasinya lagi ramai. Gitu Bang. Jadi maksudnya kayak gunung ini lagi penuh banget. Jadi memang gunung yang cukup populer sebenarnya. Nah, kita naik itu waktu itu sore. Jadi memang sudah kesorean sebenarnya. Karena kan tapi kami dari Jakarta, jadi baru sampai sekitar jam 2 siang. Akhirnya kita baru mau mulai pendakian itu jam 3 sore. Tapi kejadiannya karena waktu itu lagi rame banget, jadi sampai antri banget itu untuk urus simaksi. Kami itu baru sempat naik itu mungkin sekitar jam 4:30 sore. Oh, gitu. Sore banget ya? Sore banget karena memang penuh banget gitu.
Terus jadi kami mulai mendaki itu jam 4:30. Semuanya itu masih tidak ada hal yang aneh, maksudnya karena penuh, jadi kami tuh mendakinya ngantri segala macam. Terus singkat cerita, tim kami sudah ada yang sampai di tempat camping, gitu. Tapi karena ramai dan kondisi cuaca waktu itu karena sudah malam, jadi sangat berkabut dan tidak, jarak pandang itu paling cuma sekitar 5 meter, pokoknya berkabut dan udah gelap gitu. Jadi kelompok terbagi 2 gitu. Kebetulan teman saya ada yang bawa keluarga, jadi bawa anak sekitar umur 2 tahun gitu, dan teman saya yang sudah berkeluarga itu, dan satu lagi juga teman saya sudah berkeluarga juga, dia bikin tenda yang tidak jauh dari pintu, bukan pintu masuk, maksudnya sampai ke tempat camp dia tidak jauh dari situ bikin campingnya. Nah, tapi karena situasinya sempit dan tidak memungkinkan bangun tenda, kami kelompok yang kedua itu bikin tenda lebih jauh gitu. Posisinya di tengah-tengah dekat area puncak gitu. Gitu. Nah, terus situasi sebenarnya masih sangat terkendali, maksudnya tidak ada hal-hal aneh yang saya rasakan dan teman-teman rasakan gitu. Karena memang sudah kelelahan, sudah kondisi pun cuaca nggak terlihat apa-apa, kabut, jadi kayak nggak ada kesempatan untuk melihat city light atau apapun. Jadi kami memutuskan untuk istirahat gitu, karena besok paginya kami masih harus ada kegiatan di gunung tersebut gitu. Jadi ceritanya, mulai cerita mistis ini terjadi justru saya rasakan ketika turun. Oh, ketika turun, berarti Iya. di atasnya nggak ada terjadi apa-apa ya? Nggak ada. Jadi karena memang kita ada, kebetulan ada kegiatan. Jadi kayak ada pokoknya ada kegiatan untuk karyawan baru gitu istilahnya di kantor. Jadi kayak masih happy gitu. Saya pun tidak merasakan hal-hal yang aneh gitu kan, karena memang gunung itu termasuk gunung wisata gitu. Jadi memang yang view-nya bagus, terus mudah dijangkau gitu. Jadi memang kami sengaja memilih gunung tersebut untuk melakukan kegiatan gitu. Nah, kami turun itu juga udah sore, karena kan kegiatan tadi kami turun sore, mungkin sekitar jam 3 sore kita mulai turun. Kami melalui jalur yang berbeda daripada saat kita naik gitu, karena memang pengen coba nih sensasinya, karena katanya jalur yang untuk turun itu jalurnya lebih bagus pemandangannya gitu. Jadi kami turun melalui jalur yang berbeda. Sempat cerah, kami masih foto-foto, masih foto-foto seru dan memang view-nya lumayan bagus gitu kan. Tapi tiba-tiba di jalan itu hujan. Jadi pada saat kita turun itu hujan turun cukup deras, dan kebetulan itu kejadian kami, tanggal kami naik gunung itu tidak terlalu lama dari ada kejadian waktu itu di gunung itu tersebut juga ada pendaki yang tersambar petir gitu. Jadi ada pendaki yang tersambar petir, makanya kami panik dong, maksudnya bukan tapi nggak kejadian yang sama, maksudnya sebelum kami naik itu ada kejadian pendaki tersambar petir. Itu Jadi, meninggal om. Gitu. Nah, makanya karena hujan, tiba-tiba hujan dan hujannya cukup deras, terus ada petir juga, makanya kami panik dong. Berhamburan lah kami gitu. Karena beritanya masih baru kan ya. Iya, karena beritanya masih baru gitu, dan kami lewat di lokasi tersebut gitu. Makanya kan kayak nggak berhamburan yang panik gitu, cuman maksudnya kayak kami langsung buru-buru pakai jas hujan, terus kami akhirnya jalan cepet-cepet gitu. Sampailah kami di pos 3. Di pos 3 itu sudah ada teman saya yang tadi yang sudah berkeluarga om. Karena bawa anak kecil umur 2 tahun, jadi mereka bikin kayak shelter sementara gitu pakai flysheet untuk nunggu supaya sampai hujan reda, karena dia nggak mungkin bawa anaknya hujan-hujanan di gunung, karena kan pasti akan dingin ya kan. Gitu, makanya teman saya itu bikin shelter sementara di pos 3 gitu. Saya dan teman-teman itu dan rombongan kembali terbagi 2 gitu. Jadi yang ada yang yang jalan duluan karena mereka buru-buru mak gitu, mau ini
takutnya keburu basah, takutnya keburu dingin gitu. Akhirnya ada rombongan mungkin sekitar 5 sampai 6 orang tuh duluan. Saya itu bareng dengan teman-teman cewek-cewek. Jadi cewek-cewek itu barengan sama saya belakangan, terus akhirnya kami sampai di pos 3 ketemu teman saya yang sudah bikin shelter itu. Mereka memutuskan untuk istirahat di pos 3 menunggu sampai hujan reda. Gitu ceritanya Om. Nah, karena waktu itu saya jalan sama saya sebut gebetan. Saya sebut gebetan gitu Om. Jadi, nah dia ini jalan duluan sendirian, gitu. Jadi dia jalan duluan sendirian. Saya bilang kayak si ini kemana? Oh dia udah jalan mak, udah duluan gitu. Saya khawatir sama dia karena masih bucin Om, ya kan. Jadi saya khawatir sama dia. Akhirnya saya kejar. Saya bilang sama teman saya, ya udah saya kejar dulu ya. Gue kejar dulu. Dia sendirian soalnya. Padahal dari ilmu kegunungan yang dia punya, dia jauh lebih jauh lebih profesional dibanding saya. Cuma karena bucin itu, makanya saya meninggalkan teman-teman saya untuk kejar dia gitu. Saya nggak mikirin diri saya sendiri, padahal kan posisinya itu hujan dan saya sendirian. Justru harus saya pikirin diri sendiri gitu. Tapi karena ini, jadi saya kejar dia. Saya tinggalin teman-teman saya di belakang yang istirahat. Mereka bilang kayak ya udah hati-hati ya, jalanan licin gitu. Terus saya jalan dari pos 3 itu ada cabang. Ada cabang untuk ke jalur yang lain gitu. Nah, tadi saya bilang juga ada teman saya yang sudah berkeluarga juga, 2 orang yang maksudnya dia sudah suami istri tapi belum punya anak. Nah, dia udah duluan Om. Nah, dia salah jalan. Jadi dia ambil jalan yang bukan jalur yang harusnya kita tempuh gitu. Nah, dia berdua aja. Terus tapi saya nggak tahu maksudnya dia udah sampai mana gitu. Tapi katanya kalau Kak Puspa juga udah duluan sama suaminya gitu. Tapi saya pikir kan kayak udahlah, ada Kak Puspa dan ada si gebetan saya itu, jadi saya pikir udahlah ayo saya berani untuk jalan sendiri gitu. Nggak taunya Kak Puspa salah jalan. Jadi Kak Puspa ambil jalur yang lain dan saya ambil ke jalur yang benar sebenarnya. Nah, di situ dari pos 3 saya lihat ada longsoran. Kayak wah, longsor nih. Dalam hati saya bilang, kan posisi saya sendiri ya. Saya lihat kayak waduh, longsoran. Nih bahaya banget nih kalau ada yang jatuh. Saya cuma ngebatin gitu. Tanpa saya berpikir kayak ada kejadian apa-apa gitu di situ. Terus akhirnya saya jalan sampai dengan belum bertemu pos 2, tapi di situ saya sudah lupa. Jadi sebenarnya saya kalau bisa dibilang saya tidak sadarkan diri Om. Oh oke. Jadi saya lupa, enggak pingsan, bukan pingsan, tapi mungkin saya berjalan, tapi saya nggak tahu gitu karena pokoknya saya terakhir ingat saya jalan itu setelah longsoran. After dari longsoran, saya tidak ingat gimana jalurnya sampai dengan pos 1. Oh, berarti tiba-tiba kosong kayak gitu ya. Pokoknya saya sadar itu di pokoknya udah mau ke sawah-sawah gitu. Ada tulisan kayak selamat datang di pendakian gunung ini gitu. Itu saya ditepok sama orang. Jadi saya ditepok, "Mbak, permisi, saya mau duluan." Saya sadar, saya melek langsung, "Loh, kok saya di sini?" Gitu. Ngerti gak sih Om? Kayak saya nggak tahu tuh posisi dan jalurnya seperti apa, jalanan seperti apa dari pos 3 sampai dengan gerbang pendakian itu, saya nggak tahu jalannya gimana. Jadi saya tidak sadarkan, pokoknya bisa dibilang saya tidak sadarkan diri. Tapi posisi saya sadar itu saya berdiri. Jadi saya berdiri di depan gerbang, terus jadi kayak ada yang saya menghalangi jalan orang, saya ditepok, saya sadar, "Mbak, misi Mbak, saya mau jalan duluan," gitu. Terus, "Oh iya Mas," saya minggir. Saya lihat sebadan saya tuh karena posisi hujan, tapi saya lihat celana saya bersih, maksudnya nggak ada yang kotor, cuma sepatu aja lah pasti belok segala macem, tapi celana bersih, semua bersih, tangan saya bersih gitu. Sedangkan saya dengar dari teman-teman saya setelah pendakian, mereka tuh jalannya sampai nyerosot, sampai perosotan karena saking licinnya gitu. Tapi saya bersih semuanya, celana saya bersih. Maksudnya kayak berarti kan otomatis saya nggak merosot, nggak apa gitu yang seperti teman saya ceritain. Cuma udahlah, saya berusaha untuk tenang, saya lanjutin jalan ke sawah-sawah, sampai di base camp. Saya cari si teman saya itu, dia nggak ada di base camp. Ternyata dia udah turun duluan sampai ke homestay yang kita tempatin gitu. Jadi kami sekelompok itu sewa homestay untuk pada saat
pendakian itu gitu. Jadi itu saya posisinya udah kayak yang aduh panik. Inilah kenapa sebenarnya saya tidak bisa naik gunung sendirian gitu. Karena memang pasti takutnya ada kejadian-kejadian yang tidak diinginkan seperti ini. Ini alhamdulillah saya dikasih jalan yang benar Om. Ya kan? Sampai gerbang pendakian. Kalau misalnya saya disasarin, saya gimana? Gitu. Apalagi posisinya saya sendiri ya kan. Makanya saya masih bersyukur, saya mencoba tenang, saya tetap jalan dan saya akhirnya kembali ke homestay. Di situ ada teman saya, si gebetan saya itu yang udah sampai duluan. Terus sampai di situ saya langsung nangis kejer kayak yang kenapa nih kok gue nggak sadar gitu. Tapi masih beruntung saya masih dilindungi sama Tuhan, masih bisa sampai ke gerbang pendakian kan. Langsung meluk gebetannya itu. Iya, enggak sih. Enggak, cuman kayak dia kenapa gitu, karena dia juga menyesal meninggalkan saya juga gitu kan. Nah itu baru kejadian pertama, itu awal mulanya. Oh di situ. Iya, justru kejadian ini adanya itu setelah pendakian itu selesai gitu. Iya, jadi pokoknya singkat cerita kami semua sudah turun, kami sudah berhasil turun, kami sudah berkumpul di homestay. Tinggal si Kak Puspa yang saya bilang tadi yang berpisah. Nah, sekitar jam 5:30 sore Kak Puspa dan suaminya baru datang dan dia bilang kayak, iya gue salah jalur, dia bilang gitu. Itu jalurnya aneh banget, pokoknya maksudnya jalurnya lebih rimbun gitu. Tapi memang benar ada jalur pendakian itu, cuma mungkin jarang dilalui kali ya. Itu jadi lebih rimbun gitu. Tapi ya alhamdulillah Kak Puspa pun sampai di homestay gitu. Akhirnya kami bersih-bersih karena kan hujan deras Om ya, jadi semuanya kotor, becek. Akhirnya kami bersih-bersih. Nah ini dimulai ceritanya. Jadi setelah semuanya selesai, semuanya bersih, kami duduk-duduk sore karena kan kami belum pulang ke Jakarta. Jadi besok masih ada jalan-jalan lagi ke sekitaran area situ. Kami sudah duduk, saya kebetulan sedang packing ulang si bawaan saya. Terus abis itu di situ posisinya mungkin jarak saya dengan Kak Puspa itu sekitar 10 enggak sampai 5 meter lah. Jadi kayak hadap-hadapan tapi kami rada jauh. Di situ Kak Puspa ngeliatin saya jutek banget. Maksudnya ngeliatin tuh kayak marah. Tapi dia ngeliatin tuh sampai enggak lepas dari saya gitu, sampai kayak ngeliatin banget. Terus kayak sampai si suaminya bilang kayak, Dek kamu kenapa gitu. Tapi dia nggak ngegubris suaminya, dia tetap ngeliatin saya. Saya bilang kayak, akhirnya saya sadar diliatin sama Kak Puspa. Terus saya bilang, kenapa Kak, kenapa ngeliatin saya gitu, karena saya tahu itu bukan Kak Puspa gitu. Karena bisa dibilang sudah ada yang mengikuti gitu. Terus saya bilang, kenapa Kak, kenapa ngeliatin saya bilang gitu, kenapa ngeliatin gue gitu. Dia masih kayak ngotot, nggak mau ngomong apa-apa. Terus dia bilang, kenapa, ada apa, kenapa Kak Puspa, saya bilang gitu. Terus dia bilang, dia ngomong, terus akhirnya dia cuman satu kata yang dia keluar dari mulutnya dia, kopi gitu. Dia kenapa, kopi apa, saya bilang gitu kan, kopi hitam. Oh gitu, oke. Oh berarti ini minta kopi kan. Karena memang si Kak Puspa basicnya suka kopi. Saya pikir itu memang Kak Puspa aja yang minta. Akhirnya dibuatkan lah. Belum tahu saya. Maksudnya saya masih berpositif thinking kalau Kak Puspa mungkin lelah atau mungkin dia kecapean karena kan dia jalurnya lebih panjang dibanding kita kan. Terus saya minta sama orang homestay, minta bikinin kopi hitam, nggak pakai gula karena memang Kak Puspa biasanya nggak pakai gula. Itu air masih mendidih Om. Bener-bener dia makan. Jadi mereka tuh masak air dulu, air mendidih, dituang kopinya. Saya bawa sendiri, saya yang minta kopi, saya yang bawain kopi itu. Terus saya kasih kopinya ke Kak Puspa dan itu langsung diminum. Hah? Itu langsung diminum. Posisi air habis mendidih itu diminum sampai kayak suaminya direbut sama suaminya kayak ini masih panas gitu. Diem. Dia marah gitu kan. Jadi kayak diselesaikan tuh minum kopi panas itu. Saya kan berpikir kayak aduh Kak Puspa takutnya lidahnya kebakar atau gimana kan karena posisinya panas sekali Om. Tapi ya udah, jadi selesai dia minum kopi, terus dia bilang kayak anterin gue pulang gitu. Nah di situ baru saya oke, nih anak nih orang keserupan gitu kan. Anterin gue pulang, dia bilang gitu. Suaranya masih suara Puspa nih. Lebih berat ya. Lebih berat. Anterin gue pulang. Nggak. Terus saya bilang kayak nggak ada yang dianterin pulang. Kalau mau pulang sendiri, saya bilang gitu. Maksudnya
kita kan maksudnya kayak nggak perlu mengikuti Oh iya, maunya ya dia. maunya dia gitu kan. Tapi di situ saya masih nahan juga sekali lagi karena ada gebetan saya Om. Maksudnya saya nggak mau kayak saya sebagai wanita terlihat bisa ya hal-hal yang kayak gitu. Maksudnya saya bisa bukan mengendalikan tapi kayak bisa membantu untuk mengeluarkan si Kapuspa yang kesurupan ini gitu. Saya masih menahan karena diliatin dong sama gebetan saya nggak mau kelihatan Harus kayak ditambah feminim juga iya, lebihnya. benar kayak bilang wah ini ternyata dia dukun gitu kan nggak enak ya Om. Makanya saya masih tahan kayak nggak ada. Saya bilang pulang sendiri gitu. Untungnya Kapuspa memang juga punya sedikit kelebihan di mana yang sebenarnya dia masih bisa mengendalikan dirinya. Akhirnya keluar. Jadi saya nggak perlu ngapa-ngapain. Akhirnya keluar. Terus abis itu Kapuspa selesai keluar dia kayak lemas langsung kayak kenapa gue tadi dia bilang gitu. Iya Kak tadi ada yang masuk gitu saya bilang. Nah baru mau ngomong sama Kapuspa saya baru bilang udah Kak nggak apa-apa sabar apa istighfar segala macem. Teman saya yang satu lagi cewek juga nangis kejer nangis yang sejadi-jadinya nangis Om sampai yang air matanya berurayan. Ini kenapa nih anak saya kaget kan. Terus akhirnya si cowok-cowok itu teman-teman kita baru megangin dia karena dia besarnya seperti saya. Jadi kayak itu udah 4-5 cowok yang pegangin tapi masih nggak bisa kepegang karena dia ngeberontak terus kan. Saya cuman masih ngeliatin doang, aduh Maul ayo dong keluar gitu kan kayak dicoba tuh dikeluarin sama teman-teman saya yang cowok, dicoba di ngajiin segala macem dia masih nggak keluar juga, dia bilang kayak pulang, saya mau pulang gitu. Ini beda dari yang tadi Kapuspa, yang masuk ke Kapuspa. Karena ini suaranya lebih lembut, lebih wanita, lebih halus gitu. Yang kemasukan ini cewek juga. Cuma biasanya si Maul ini kan gede tinggi, jadi kayak ya, dia gagah lah sebenarnya gitu. Tapi pada saat kesurupan ini kayak enggak mau, saya mau pulang. Tapi kekuatannya kuat banget. Jadi 5 orang yang pegang dia itu nggak bisa pegang dia, gitu. Jadi kayak dia nggak berontak terus gitu kan. Terus sampai kayak udah dipencet jempolnya di segala macem. Yang pemilik homestay juga udah ikutan bantuin juga supaya dia keluar sih yang dari kesurupan itu. Tapi kayak masih belum keluar juga gitu kan. Tapi saya masih nahan kayak teman saya udah bilang kayak udah mak bantuin aja gitu. Maksudnya bantuin supaya mengeluarkan yang masuk ke Maul ini. Cuma saya masih tahan terus karena saya nggak mau dibilang gimana sama nunggu dia ke toilet dulu atau gimana gitu ya. Karena saya pada saat itu maksudnya sesuka itu sama nih cowok, jadi kayak gue nggak mau gitu kan. Tapi akhirnya sampai kayak teman saya bilang udah ini kasihan Maulnya udah capek, masa lu tega gitu kan. Akhirnya udah saya mutusin untuk bantu. Saya datang deketin ke Maul, saya pegang lehernya dia. Dia kan pakai kaos, pakai flanel gitu, pakai kemeja flanel, terus saya angkat, saya tarik dia, kayak lo mau keluar apa enggak, saya bilang gitu, lo mau keluar apa enggak, kalau enggak, pokoknya ya saya yang biasa saya lakukan lah gitu, lo tahu nggak gue siapa, saya bilang gitu, terus pokoknya begitulah caranya kayak lo tahu nggak gue siapa, lo keluar nggak, saya gituin, terus akhirnya dia mundur, dia keluar mau pingsan akhirnya gitu. Terus teman-teman saya bilang kayak kenapa nggak dari tadi, kita udah capek, lu kenapa baru ini, ya maksudnya kan ya nggak bisa, saya masih menahan gitu kan. Tapi akhirnya karena saya kasihan juga Maul udah capek. Nah di situ saya lihat yang keluar dari Maul itu adalah perempuan mungkin sekitar kalau diusiain mungkin sekitar 17 sampai 18 tahun. Oh, masih muda. Gitu, masih muda, dan dia berdiri di depan pintu. Kapuspa lihat juga. Kapuspa bilang sama saya kayak, "Mak, itu masih ada di depan pintu yang masuk Maul." Gitu. Dia minta dianterin pulang. Iya, gue tahu Kak, saya bilang gitu. Tapi nggak mau nurutin dia lah gitu maksud saya. Nah, sedangkan yang masuk ke Kapuspa itu juga masih ada di situ Om. Sosoknya. Oh, tapi Puspa nggak sadar nih. Tahu juga. Ya. Jadi posisinya si yang masuk ke Maul itu di depan pintu, yang masuk ke Kapuspa di seberang jalan. Maksudnya jalannya ke jalan kecil doang gitu, kayak jalan gang. Dia kayak semacam nungguin Om. Yang masuk ke Kapuspa. Yang masuk ke Kapuspa tuh
sosoknya ini nggak apa-apa aku ceritain aja. Nggak apa-apa. Iya, sosoknya tuh nenek-nenek udah tua kayak mbah-mbah gitu. Bajunya lumayan sebenarnya bersih, cuma karena mungkin udah tua jadi kayak lusuh, pakai kebaya, kainnya sebawah dengkul gitu. Dan raut wajahnya tuh kayak kelihatan tegas, bukan yang serem gimana tapi kelihatan tegas aja gitu. Nah, kalau yang masuk ke Maul perempuan sekitar 17 sampai 18 tahun lah mungkin, perkiraan saya segitu. Terus akhirnya saya ngobrol sama Kak Puspa kayak gimana nih Mak, kasihan dia minta dianterin. Kak Puspa bilang gitu, nggak bisa Kak, mau ngapain, mau kita nganterin lagi, naik lagi ke gunung, dia dari sana asalnya. Kalau tahu, kata si Kak Puspa gitu. Iya nih kayaknya dia mau ngomong sesuatu gitu. Terus akhirnya saya sama Kak Puspa tuh duduk bareng. Jadi situasi sudah kondusif ya Om. Maksudnya si Maul sudah sadar, maksudnya sudah disadarin sama teman-teman, terus dia udah duduk, udah dikasih air anget. Karena masih berdiri di depan homestay aja gitu, depan pintu si dua makhluk itu. Jadi saya sama Kak Puspa kayak ngobrol gitu. Ini gimana ya? Kayaknya maksudnya kasihan kalau dia dibiarin di situ aja. Tapi kita nggak bisa Kak, mau nganterinnya seperti apa? Saya bilang gitu. Dia tuh cuma minta ditolongin Mak, kata si Kak Puspa gitu kan. Terus akhirnya bukan dengan berat hati ya, tapi kayak yang tadinya saya nggak mau ikut campur masalah itu, jadi akhirnya saya coba komunikasi sama adik ini. Saya bilang kenapa kamu gitu, tapi kami komunikasinya nggak yang kayak as verbal gitu ya, nggak kayak gitu sih Om. Saya coba tanya aja ke dia, kenapa kamu di sini gitu, kamu ngapain, saya bilang gitu. Terus dia bilang saya mau pulang, saya masih di bawah, saya jauh di jalan, banyak luka, cuma gitu aja dia bilangnya. Terus di mana memang, maksudnya saya jatuh tapi teman-teman saya pulang, dia bilang gitu. Saya nggak mau memaksakan ini semua orang percaya ya Om ya, tapi memang itu yang saya alami. Dan di situ ada Kak Puspa juga yang memang sama bisa dengar juga. Di situ Kak Puspa nangis kayak bilang kasihan nih anak, di korban nih segala macem bla 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 bla. Terus akhirnya teman saya yang satu rombongan juga, dia berinisiatif bilang kayaknya nggak apa-apa deh, siapa tahu masih bisa ditemukan, coba yuk kita tolongin, bilang sama orang base camp. Teman saya bilang gitu kan, si Vivi namanya. Terus Vivi bilang gitu, tapi nggak apa-apa nih, maksudnya ini kan terlalu sensitif, saya bilang kan, belum tentu semua orang percaya, saya bilang gitu. Tapi kan maksudnya udah jelas gitu. Terus maksudnya Maul kemasukan segala macem gitu. Nggak apa-apa, kita coba aja usaha dulu Mak, katanya Vivi gitu. Terus akhirnya Vivi telepon orang base camp, karena kebetulan Vivi sering ke gunung itu, jadi lumayan akrab sama orang base camp. Orang base camp datang malam itu juga, udah sekitar jam 10-an malam. Kami ngobrol di situ, terus saya bilang, saya ceritain yang saya dikasih cerita dari si adik ini gitu. Terus saya ceritain, saya bilang jadi kondisinya itu memang gunung sedang ditutup gitu, jadi untuk konservasi dan lain-lain, makanya waktu itu gunung ditutup untuk pendakian. Jadi mereka ini masuk ilegal Om, jadi gunung tutup, mereka masuk ilegal. Ada 4 orang, 2 motor. Nah si adik ini tuh pikir kayak cuma mau diajak wisata di sekitaran gunung itu, bukan naik ke gunungnya gitu. Tapi dia diajak naik gunungnya, dan waktu itu ceritanya hujan. Dia bilang gitu ya, dia bilang hujan dan dia kepleset Om di jalur yang aku pakai turun. Oh, yang longsoran tadi bukan? Bukan, posisinya bukan di situ, tapi dekat situ, tapi bukan di longsoran itu. Jadi kalau longsoran itu baru, jadi longsoran baru. Nah kejadian itu sebelum longsoran gitu. Tapi dia jatuh. Pada saat setelah jatuh itu sebenarnya dia masih hidup gitu. Tapi temennya
ninggalin dia. Jadi nggak Tinggalin. iya, Ya Allah. yang 3 orang itu malah ninggalin dia. Jadi dia bilang gelap gitu aja. Terus kayak ya udah. Jadi nah temannya ninggalin dia pulang, ya udah. Jadi dia nggak dicari lagi. Jadi teman-temannya itu menutupi kalau dia hilang di situ gitu. Kalau untuk jadi nggak bilang sama nggak keluarganya. laporan. Iya, dia bilang gitu. Oke. Jadi mungkin sampai dengan sekarang keluarganya bilang dia hilang aja gitu. Maksudnya aku nggak sampai sedetail itu ceritanya. Cuma aku tahu dia jatuh. Saya tahu dia jatuh di situ dan teman-temannya ninggalin. Berarti ini posisinya udah mau di bawah juga ya? Iya. Jadi memang dia bukan nggak sampai puncak, malah mungkin posisinya di antara pos 2 dan pos 3 Oh, di situ. Jadi kayak ya. Tapi yang waktu itu kita podcast di sana itu pernah juga ya katanya dia ini hilang ketemu tengkorak ya, tulang belulang. Emang di deket-deket mau antara di bawah deket gerbang pendakian Iya, itu iya. kalau nggak salah deh. iya, soalnya memang dia bilang karena mereka nggak bawa apa-apa, jadi memang cuman mau udah sebentar nih ke atas gitu. Kita nggak perlu bawa peralatan pendakian gitu. Jadi kayak ya dia belum pernah naik gunung, belum pernah kemana-mana, jadi ikut aja. Terus dia bilang dia kepleset, jatuh ke jurang mungkin sekitar 200-an meter, enggak sih ya, pokoknya sedalam itulah 100 meter ke bawah. Ya udah dia ditinggalin gitu. Terus temannya tapi nggak bilang, dan nggak, ya kan karena takut kayaknya sih ya Om ya. Oke. Jadi dia nggak lapor ke, ya memang mungkin nggak ada orang base camp juga karena kan pendakian lagi ditutup kan. Jadi mereka langsung kabur gitu aja gitu. Nah dengar cerita itu si orang base camp akhirnya oke, Mbak, terima kasih atas informasinya, mungkin nanti kami akan ambil tindakan gitu. Jadi itu setelah selesai saya cerita, sudah saya pulang ke Jakarta dan lain-lain, Vivi bilang ke saya kalau iya mah dicariin akhirnya dilakuin pencarian sama orang base camp gitu. Terus coba aja lihat posisinya masih di mana. Saya diminta gitu sama Vivi. Jadi pada saat mereka melakukan pencarian, saya di Jakarta juga Vivi minta untuk bantu cari juga gitu. Akhirnya saya coba bantu cari, maksudnya saya baca doa sebisa saya bilang iya masih ada dengan lengkap pakaiannya, cuma memang sudah tidak berbentuk gitu. Mohon maaf, maksudnya udah tinggal tulang belulang gitu Om, karena mungkin situasi lokasi jatuh itu kan dia dingin, kehujanan segala macam, jadi mungkin cepat terkikis atau gimana, saya juga kurang paham. Tapi masih ada daging-dagingnya gitu loh, maksudnya bukan yang pure tulang belulang, karena kan baru sekitar 3 bulanan kan berarti gitu. Terus masih ada sih Vi, kalau mau dicari mungkin bisa, saya bilang gitu. Itu arahnya rada ke utara dari jalur, saya bilang gitu. Terus akhirnya informasi dari orang base camp pada saat mereka melakukan pencarian itu, cuaca memang sedikit hujan, gerimis gitu, cuman kabutnya lumayan tebal, jadi mereka nggak cukup maksudnya nggak memungkinkan untuk melanjutkan. Tapi ada satu kejadian yang aneh pada saat mereka mau melakukan pencarian itu, dan sepertinya itu perkiraannya si para pencari itu arahnya ke situ nih. Tapi di jalan di tengah mau ke arah situ, mereka dijegat sama macan. Ramean nih? Iya, mereka ramean. Macannya satu. Enggak, maksudnya yang SAR. Iya, itu mungkin sekitar saya lupa, mungkin 5-6 orang. Mereka dijegat, tapi bukan yang diserang sih Om, maksudnya kayak dihalangi jalannya sama si macan itu katanya. Jadi menurut, maksudnya kan mereka kan orang asli sana ya Om, jadi kayak menurut mereka kayak nggak bisa dilanjutin karena mereka dijegat sama si macan itu gitu. Jadi dengan terpaksa akhirnya mereka tidak melanjutkan karena memang sudah dikasih isyarat
kayak udah nggak usah dicari gitu, mungkin maksudnya akhirnya dengan berat hati mereka memutuskan untuk tidak melanjutkan pencarian itu gitu. Akhirnya karena memang tidak dilanjutkan pencariannya segala macam, kami sekantor itu memutuskan untuk melakukan semacam tahlilan kecil-kecilan gitu di kantor untuk istilahnya kayak mendoakan si adik itu, karena dia datang pada saat kami melakukan kegiatan gitu istilahnya. Makanya kami di kantor akhirnya melakukan tahlilan kecil-kecilan untuk mendoakan dia gitu. Jadi memang itu kan maksudnya kayak sia-sia banget nyawa anak muda yang harusnya dia masih bisa belajar dan melanjutkan kehidupannya, tapi harus terbuang sia-sia karena teman-temannya tidak bertanggung jawab gitu. Jadi kayaknya gunung tuh kayak memang bukan tempat untuk main-main gitu. Jadi jangan diremehkan, walaupun itu gunungnya wisata, gunungnya pendek, gunungnya apa, tapi perlengkapan harus memang yang utama. Ya, apalagi sekarang ini banyak banget anak-anak yang zaman sekarang ya lalai gitu dengan naik gunung udah kayak ya B aja gitu menurut mereka, dengan berpakaian mungkin yang nggak safety, peralatan pendakian juga semuanya nggak safety gitu. Jadi itu yang banyak mengakibatkan kecelakaan di gunung itu tadi. Iya bener Om, bener banget, soalnya mungkin kayak karena mereka juga saya orang sekitar, ini rumah saya gitu, kayak meremehkan, udahlah bisa, ini cuman gini aja, bisa kita bolak-balik segala macam tektok. Ya kalaupun tektoknya mereka dengan disertai dengan fisik yang bagus dan persiapan yang matang, mungkin akan aman gitu, tapi dia masuk ilegal, terus temannya jatuh, temannya ditinggal, itu kan udah kesalahan yang double gitu. Maksud saya yang anak sekarang harus banyak pelajari lagi gitu Om. Nah kalau untuk yang yang kejadian saya lupa di jalan itu tadi, ingat kan yang saya cerita saya jadi yang kosong itu, jadi ternyata yang bimbing saya jalan itu, yang menggantikan saya jalan itu yang tadi masuk ke kapus Pak. Nenek itu dia bilang kamu sendirian, ini pakai bahasa Jawa sih Om, tapi aku translate aja. Ini ya, kamu sendirian, takutnya nanti malah celaka, makanya saya bantu untuk jalan gitu, dia bilang. Gitu, tapi karena mungkin saya terlalu panik dan saya nggak ngeh kalau beliau bantu saya, beliau marah karena saya nggak say thank you gitu. Makanya masuk ke kapus Pak, itu ceritanya. Kayak kan dia ngelatin terus kan ke saya kan, kok lu nggak makasih gitu, kayak kok lu nggak apa gitu, mungkin gitu. Tapi silsilahnya atau riwayat si nenek-nenek ini siapa sebenarnya? Jadi beliau ini merupakan salah satu penunggu di gunung itu, yang punya sedikit power lah di gunung itu gitu. Dan kalau saya ingat-ingat lagi, ternyata ini bukan kali pertama saya ketemu sama Mbah itu. Jadi dulu sebelumnya saya pernah ke gunung itu juga, saya sudah pernah bertemu juga, cuma sayanya nggak ngeh gitu. Jadi makanya dia marah karena saya nggak nyapa, terus setelah saya dibantu sama beliau saya nggak terima kasih gitu. Makanya beliau kayak marah gitu ke saya gitu. Maksudnya kayak makanya dia minta kopi gitu. Nah itu yang minta kopi pun harus saya yang buat gitu. Kayak dia bilang, lu udah gue bantu, harus bikinin gue kopi gitu lah, istilahnya kayak gitu. Gitu. Jadi saya pernah, dulu saya inget-inget ternyata, oh iya saya pernah waktu pas saya naik gunung itu juga, saya pernah ketemu juga sama beliau. Cuman saya nggak, ya karena ya tahu lah, maksudnya di gunung itu kan banyak Om pasti kan, maksudnya untuk saya pribadi mungkin cukup banyak yang sering saya temui gitu di gunung. Jadi makanya saya lupa ingat gitu, karena memang jarak dari saya naik mendaki gunung itu pertama dan yang selanjutnya itu lumayan jauh gitu. Jadi dia jadi saya jalan sendirian, hujan, posisi segala macam, dia khawatir gitu sih sebenarnya. Sebenarnya sih nolong. Cuma
kan yang bikin saya takut adalah gimana kalau misalnya saya kasih jalannya itu yang nggak benar nggak gitu. bener. Iya, untungnya saya sampai di jalur jalur menuju base camp sih gitu. Cuma memang ya itu, makanya selama ini pun saya kalau naik gunung itu pasti selalu didampingi. Cuma itu ceroboh aja sih. Kalau kata anak sekarang, bulol om, bucin tolol. Karena terlalu khawatir sama si gebetan saya malah nggak mikirin diri saya sendiri. Tapi akhirnya nggak jadian. Gitulah. Oke. Tapi kalau untuk mohon maaf, kalau untuk kayak Mbak ini Mbak Eka ini ngelihat atau bisa mengeluarkan atau mengobati lah ya. Iya. Itu udah lama kan? Sebenarnya sih ini saya kalau untuk kayak melihat makhluk gaib itu dari kecil. Jadi waktu kecil tuh memang saya sering ngeliat, terus tapi habis ngeliat saya sakit gitu. Akhirnya sama Mbah tuh dulu ditutup aja lah. Yeah. Nanti malah jadinya sakit terus gitu. Karena setiap kali habis ngeliat saya sakit, akhirnya ditutup sama Mbah. Tapi makin dewasa kayak kebuka lagi, tutup lagi, kebuka lagi, tutup lagi. Terus akhirnya Mbah sampai bilang kayak udahlah, ikhlasin aja lah, emang udah takdirmu gitu. Ikutin aja. Iya, ikutin aja. Akhirnya pas saya mulai mendaki, itu justru malah jadi kayak titik balik sih Om. Jadi kayak saya bertemu dengan banyak dibilang banyak makhluk, dan itu justru malah jadi buat saya itu malah jadi kayak teman. Bukan teman, tapi kayak lebih saya akhirnya menerima keadaan saya, dan akhirnya saya berpikir bahwa mungkin ada manfaatnya, mungkin gitu. Makanya saya menerima kenyataan itu, dan akhirnya ya justru malah alhamdulillah sedikit bisa bantu-bantu temen gitu kalau misalnya ada apa-apa. Apalagi kayak, dan sering banget sih sebenarnya di gunung tuh teman-teman tuh kayak beberapa kali ya ada yang kesurupan atau apa gitu. Terus kayak misalnya ada pendaki juga yang kesurupan, itu saya maksudnya bukan rombongan saya, itu jadi saya bisa bantu paling gitu sih Om. Jadi ada ya bisa berbuat baik lah gitu ya, bisa kita lakukan buat kebaikan. Iya, jadi saya pikir kayak ya udahlah ada manfaatnya juga mungkin, jadi ya udah saya ikhlas terimanya gitu sih Om. Ternyata memang apalagi kegiatan di alam ini ya mungkin nggak semua orang percaya ya Om ya, tapi memang kalau kita ibaratnya gini, kalau kita ke gunung itu kan kita ke rumah orang. Kalau kita sembrono, kita ngomong sembarangan, pasti yang punya rumah marah dong. Gitu. Makanya kan kita harus tetap jaga sikap kan. Nah, yang sering saya temui ya itu kayak yang dia teriak-teriak di gunung, kayak gini doang nih gunung segala macam, dan akhirnya berakhir jadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Iya. Makanya ya kalau kemanapun kita pergi juga ya tetap aja harus jaga sikap dan jaga omongan gitu. Apalagi gunung sebenarnya di Indonesia tuh lumayan tempat yang mistis dan yang sebenarnya harus dihormati gitu ya, bukan diremehkan gitu sih. Tapi sekarang ini baru-baru ini bahkan ada mungkin konten kreator juga mereka naik gunung hanya untuk ya menantang gitu. Iya saya tahu. Edukasi yang beliau berikan itu saya setuju banget gitu, untuk kayak persiapan di gunung segala macem, alat-alat dan lain-lain itu saya setuju banget. Saya setuju banget karena memang itu yang paling penting, dan memang itu yang diperlukan, peralatan dan lain-lain, jangan takabur segala macem gitu. Cuma kalau untuk yang masalah menantangnya saya cuman kayak ya udah terserah loh gitu aja. Saya nggak mau komen karena banyak masanya, takut. Ya, tapi kalau untuk edukasinya oke. Dia saya akuin dia bagus. Sama sih dengan saya juga. Kalau untuk kayak edukasinya ya saya suka gitu dengan penyampaian dia. Tapi kok makin kesini kok kayak bener-bener menantang banget. Bahkan saya mendengar dari warga lokal itu, ini banyak yang nggak suka nih warga lokal karena itu dia Om. Dia kesana itu hanya buat
menantang seperti itu. Itu sebenarnya saya khawatirkan. Kenapa? Karena memang sebenarnya nih masalah ini, cerita yang tadi saya ceritain itu bukan pertama yang saya lakukan. Maksudnya yang saya jadi beberapa teman saya itu memang tahu keadaan saya kan, maksudnya mereka paham saya mengerti. Jadi ini tuh udah beberapa kalinya saya ketemu yang kayak gini Om, hilang di gunung, terus meninggal di gunung segala macam. Itu saya udah beberapa kali. Ya bukannya sombong sih ya, maksudnya saya kan coba membantu juga karena memang dulu kan katanya tim SAR tuh ada yang nyebutnya sardukun gitu. Makan kadang-kadang mereka kan kayak nggak percaya gitu sama hal-hal yang kayak gitu karena kan mereka semua dengan navigasi darat dan lihat ke alam segala macam benar. Tapi yang kayak saya kadang juga diperbantukan sebenarnya gitu. Jadi beberapa kali saya pernah coba bantu cari juga teman-teman yang hilang di gunung juga. Cuma memang ya teman ke teman aja yang kayak, "Mak, ini hilang nih, coba dong tolong cari," gitu. Ya, "Mak, gimana nih banyak ini yang gini, kayak gitu juga gitu. Iya. Rata-rata. Saya pernah yang di Rinjani, yang di Lau, terus ada beberapa gunung lah yang pernah teman saya minta tolong ke saya gitu. Untuk bantu cari. Gitu. Makanya kayak dari pengalaman-pengalaman yang saya punya, itu makanya saya nggak pernah berani mau macam-macam di gunung. Maksudnya kayak kita datang ke gunung, kita tadabur alam, ya udah sewajarnya aja orang mendaki gunung gitu. Lengkapi perlengkapan, terus kayak fisik dan mental semuanya dijaga. Ya udah cukup gitu aja sebenarnya. Jadi kayak untuk lo belagu-belaguan di gunung ya jangan ya, karena memang di bawah aja, maksudnya di daratan di Indonesia ini tuh yang namanya hal-hal kayak gitu memang sangat kental, jadi nggak bisa dihindarin. Apalagi yang namanya dataran tinggi, gunung, tempat yang katanya istilahnya sakral gitu. Ya jangan main-main lah gitu maksud saya gitu. Karena emang jin di sana bersemayamnya. Iya gitu. Dan kayak kalau misalnya lu cuman mau belagu-belaguan di gunung, udah deh nggak usah, stop aja karena memang nyawa taruhannya. Ya bukan karena lu dibunuh setan, bukan, tapi kan situasi dan kondisinya kan kita nggak tahu, tiba-tiba nanti badai lah, tiba-tiba nanti kabut lah, itu kan juga bisa jadi penyebab karena kalian tak kabur kan gitu. Makanya kayak misalnya gini deh, ada contoh dulu pendaki yang bilang bikin tulisan, "Saya enggan pulang karena keindahanmu." Kenapa lu nulis, maksudnya kayak kenapa bikin tulisan begitu gitu yang akhirnya nggak tahu sih itu nggak ada hubungannya atau gimana, tapi ya akhirnya dia beneran nggak pulang. Kita datang naik gunung cari ilmu, maksudnya kayak gunung ini sifatnya seperti ini seperti ini, udah gitu aja sih. Maksudnya jangan yang kayak yang bicara aneh-aneh gitu, karena memang intinya kalau kalian menyombongkan diri juga kan di atas langit masih ada langit gitu, jadi dijaga aja. Mereka ini kan kayak mereka menurut penerawangan mereka kan itu udah ada tim SAR juga nih, bukan penerawangan, memang bener udah dilakukan pencarian. Waktu belum tim SAR ya Om, masih orang base camp aja. Warga lokal ya, masih warga lokal. Nah waktu itu emang ini dirahasiakan juga nih sama mereka atau udah masuk berita atau media online lain kayak gitu? Kalau di media sih kebetulan sampai dengan sekarang dari kejadian tersebut sampai kita turun, sampai mereka melakukan pencarian itu nggak ada sih Om. Karena memang kan itu ya media mana yang mau meliput dari orang kesurupan kan juga nggak valid gitu takutnya. Nah mereka sebenarnya kayak bukan menutupi tapi lebih kayak ya udah ini kami selesaikan dulu gitu. Karena memang kan belum jelas ada atau enggak sih jenazahnya atau apa gitu. Jadi kalau untuk diberitakan dan tidak ada laporan ya, maksudnya tidak ada laporan dari keluarga manapun ke gunung tersebut yang merasa anaknya hilang di situ. Jadi akhirnya mereka tidak nge-blow up itu ke berita, ke media gitu. Berarti kasus ditutup gitu aja. Kasus ditutup sih sama mereka sendiri karena nggak ada yang nyari gitu. Ngapain kayak nyari orang yang nggak ada gitu kalau dicari pun. Iya benar. Jadi kecuali kalau misalnya ada laporan orang hilang, ada keluarga yang lapor segala macam, atau dari kepolisian itu ada berita hilang segala macam, itu memang nggak ada gitu. Jadi saya sebenarnya juga bingung sih kenapa
kenapa bisa ini tidak maksudnya si adik ini tidak dicari gitu, atau mungkin sebenarnya sudah cari tapi karena teman-temannya nggak cerita kan, mungkin bisa aja kayak mereka bilang hilang di mana atau gimana gitu, karena kan kita nggak tahu nih si 3 anak ini tuh ngomong apa ke keluarganya si adik ini gitu. Jadi sama base camp gunungnya pun ditutup kasusnya gitu. Dan karena tempat ini gunungnya gunung wisata, jadi kayak mungkin kalau nanti diberitakan yang kayak gini gitu, mungkin bisa takutnya mengurangi minat pendaki untuk ke sana, karena dipikirkan ini gunung yang mudah dijangkau, gunung yang gampang didaki, tapi ternyata menyimpan cerita yang serem gitu. Tapi kalau di zaman sekarang ini gunungnya itu kalau misalkan beritanya makin mistis, orang makin rame. Iya memang, ya itu mungkin ya karena banyak yang menceritakan kalau penasaran malah seperti apa sih mistisnya gunung ini. Gitu. Justru nggak usah lu main-main gitu, karena memang kayak udah lu naik gunung niatnya naik gunung aja, mencintai alam aja, udah nggak usah macem-macem gitu. Udah salah lagi aja ya konten horor ya. Sebenarnya sih tujuannya maksudnya kayak gini sih Om, maksudnya justru malah harapan saya dengan adanya konten-konten begini tuh mereka justru malah yang oke, berarti gue harus hati-hati, berarti gue harus jaga sikap, berarti gue harus tidak sembrono gitu. Harapannya sih sebenarnya saya seperti itu, biar mereka kayak ya udah naik gunung lengkapi perbekalannya, lengkapi fisik dan mental, kuatkan fisik dan mental, jadi mereka siap untuk menghadapi apa yang akan dihadapi di gunung. Tahu sendiri cuaca bisa tiba-tiba berubah, yang tadinya panas bisa tiba-tiba badai kan gitu kan. Betul. Makanya nggak usah coba dicari-cari yang kayak gitu-gitunya. Adik sekarang silakan naik gunung aja dengan posting-posting di foto aja udah nggak apa-apa, posting-posting di media sosial, bikin konten aja, nggak usah yang nyari yang aneh-aneh. Gitu sih sebenarnya pesan saya sih, karena memang sekali kamu maksudnya kayak melakukan kesalahan yang fatal itu pasti akan ada akibatnya, gitu aja sih. Karena memang saya sendiri menghadapi hal-hal kayak gini tuh udah banyak Om, dari zaman saya baru mulai naik gunung bertahun-tahun yang lalu sampai dengan sekarang tuh banyak banget kejadiannya. Jadi tolong jangan merepotkan orang-orang banyak, karena itu pasti akan ada tim SAR, kepolisian yang akan repot. Jadi tolonglah, udahlah, cukup jangan ngelakuin hal-hal aneh yang sekiranya bikin marah dan tidak nyaman si yang punya rumah, gitu aja sih sebenarnya. Tapi kalau misalkan kita pakai kayak mungkin pakai wig merah, pakai jubah merah gitu, masih aman aja? Tergantung sih sebenarnya. Maunya maksudnya gini, karena setiap itu terlalu safety juga nggak itu Mbak Ika? Wig merah Iya, wig merah. Ada salah satu konten kreator ya, konten kreator juga, dia naik gunung baru nih, baru saya lihat dia naik gunung, ikut-ikutan si kubu A nih misalnya kayak gitu. Dia ikut-ikutan sama di sana juga, kontennya kalau nggak salah nyari setan apa main jelangkung gitu di gunung. Iya di gunung. Jadi dia ini saya nggak tahu deh. Dia pakai wig merah, jubah merah gitu. Ini kalau yang pakai wig merah dan jubah merah, mungkin tujuannya gini Om. Kalau di gunung kan kita memang harus pakai pakaian yang sedikit mencolok, karena kalau misalnya nanti amit-amit lu hilang, lu kelihatan dari jauh gitu. Mungkin tujuannya gitu kali si wig merah dan jubah merah ini gitu, karena kalau saya sekali lagi saya bilang kayak kalau sengaja untuk menantang, lebih baik jangan gitu. Tapi kalau ya kita positive thinking aja, mungkin dia pakai wig merah dan jubah merah mungkin biar kelihatan aja kalau nanti amit-amit dia hilang gitu. Iya. Karena kan kalau rain cover kan kita harusnya yang wah hijau neon atau kuning gitu, karena kan nanti biar kelihatan dari jauh kalau misalnya amit-amit hilang atau gimana. Ya. Iya. Positive thinking aja Om. Ya kan kalau naik gunung itu kan orang kebanyakan pakai yang cerah-cerah. Iya kan? benar, malah jangan pakai yang berwarna gelap gitu, karena kalau misalnya nanti kayak di kabut atau gimana nggak kelihatan gitu. Makanya pakailah berwarna yang terang gitu Om. Berarti dia ini udah mempersiapkan diri. Iya, berarti dia sudah mempersiapkan diri. Justru malah berarti persiapannya dia bagus, berarti banget ya. matang justru Om.
Itu berarti nggak Gitu. nyusahin tim SAR juga. Iya, makanya ya mudah-mudahan dia nggak hilang. Amin. Tapi kalau misalnya tapi ada beberapa kepercayaan di gunung, ada beberapa gunung yang kayak nggak boleh pakai warna ini, gitu. Pernah dengar nggak Om? Pernah. Ya, misalnya kayak di Lau nggak boleh pakai warna hijau gitu. Ya jangan dicoba, jangan sekali-kali coba ke Lau dengan tujuan kayak mau menantang, gue tantang nih gue pakai baju hijau. Ya bukan karena penunggunya juga, cuman kan karena takaburnya Anda. Mungkin kayak istilahnya Allah marah lu, gue kasih hujan lu, kan gitu. Makanya janganlah sombong gitu. Cuma kayak di Lau nggak boleh pakai baju hijau. Ya saya sih bukan percaya sih, tapi memang ya coba aja kalau mau nantang gitu. Karena memang waktu itu pernah teman saya pakai baju hijau. Cuma sih ke Lau ya Om. Saya naik ke Lau, terus teman saya pakai baju hijau, saya ditegur. Di sana saya ketemu sama satu sosok yang pakai bajunya tuh kayak baju baju zaman dulu yang Kemben. Apa? enggak kemben, justru ini cowok. Jadi pakai baju yang cuman kain doang, di sini pakai gitu. Oh, ini ya dodotan. Iya. Konco mungkin nganggu kelambi hijau, ganti gitu. Pokoknya ada yang sampein ke saya jangan pakai baju hijau gitu. Saya malas bertanya sih, maksudnya kayak yang ngapain sih, udah malas gitu. Maksudnya kayak oke, ya udah. Saya bilang ke teman saya kayak ganti baju, jangan pakai baju hijau. Tadi ditegur, saya bilang gitu. Teman saya buta warna Om. Dia mengira baju hijaunya dia itu abu-abu, dia marah. Apaan sih orang gue pakai baju abu-abu, baju lu hijau, saya bilang. Ini karena teman saya buta warna, jadi saya sempat berantem. Ganti baju sekarang, saya bilang gitu. Terus ya udah oke, ganti baju lah akhirnya dia. Maksudnya ya itu untuk menghindari hal yang tidak diinginkan gitu aja. Ya, dimanapun kita berada ya kita harus menghargai benar. adat istiadat di sekitar kita. Iya, nggak bisa dipungkiri kalau Indonesia itu penuh dengan adat istiadat, penuh dengan hal-hal yang memang sudah sejak lama dipercaya. Jadi lebih baik dihormati saja. Kalau kamu nggak mau percaya, cukup dihormati saja. Iya, gitu. betul, setuju. Kalau itu sih saya setuju. Ya kalau balik lagi ke diri kita masing-masing, kayak kalau misalnya kita memang benar-benar nggak percaya, skeptis dengan hal-hal seperti itu, ya udah kita cukup menghormati aja. Apa larangan yang di sana, ya udah ikuti. Bukan berarti kita itu musyrik atau segala macamnya. Benar. Kan kita nggak nyembah pohon, Betul. ya kan? Cuman sekedar menghormati aja itu bukan berarti kamu musyrik gitu loh. Nice. Oke, ke Mbak Eka. Saya sampai lupa. Seru nih cerita sama Mbak Eka ini. Terakhir Mbak Eka, mungkin ada pesan dan kesan yang mau disampaikan ke penonton di rumah. Silahkan, atau mau marah-marah juga boleh. Oke. Cuma ini aja sih. Saya beberapa kali ketemu konten di TikTok dan di Instagram soal pendaki wanita yang naik gunung sendirian. Dan pernah juga ketemu yang naik gunung sendirian dan dia lagi haid. Itu maksudnya gini, kayak kalau misalnya tidak memungkinkan, lebih baik jangan dilakukan. Karena naik gunung itu bukan ajang untuk kalian sombong-sombongan. Gunung itu bukan tempat untuk main-main. Jadi kalau cuman untuk cari konten, jadi lebih baik jangan, karena resikonya besar. Cewek haid itu otomatis badannya akan ikut capek dan akan sedikit kondisinya itu akan lemah. Jadi lebih baik dihindari dulu. Kalau cuman buat konten doang jangan, nggak usah jago-jagoan. Siapin fisik, mental dan peralatan itu dengan baik kalau mau naik gunung. Gitu aja sih. Oke, baiklah, mantap, nice, best. Oke, JPackers, itulah tadi obrolan misteri jejak backpacker bersama narasumber kita, Mbak Eka. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker, subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Dan buat kalian yang punya pengalaman menarik, yang mau ceritanya diangkat di channel YouTube Jejak Backpacker, kirim cerita menarik kalian melalui nomor WhatsApp yang saya cantumkan di bawah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Eka, terima kasih buat waktunya. Next cerita lagi. Nih Mbak Eka, seru nih ya. Oke, sampai jumpa.